Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi Faras Surya Nugraha. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah latihan dan edukasi tips serta pengetahuan terkait dengan penyembuhan penyakit saraf tersebut. Yang akan saya angkat pada video kali ini teman-teman, kalau kemarin saya sudah memberikan sebuah latihan yang wajib dilakukan di pagi hari. Setelah kalian membuka mata, bangun tidur, kalian wajib melakukan latihan ini. Kalau kalian belum lihat, wajib dulu, silahkan dilihat dulu. Nah, ini adalah kelanjutan dari video ini. Jadi, yang akan saya angkat pada video ini adalah latihan yang wajib dilakukan sebelum kalian tidur. Nah, jadi kalau di pagi hari kalian melakukan sebuah latihan itu tadi, kemudian kalau kalian di malam hari mau tidur, itu wajib melakukan latihan yang akan saya share ini. Nah, mengapa sih Mas? Banyak sekali latihan yang wajib dilakukan di pagi hari, kemudian di malam hari. Nah, saya juga akan memberikan sebuah alasannya. Jadi, yang perlu kalian ketahui teman-teman, ketika kita menderita saraf tersebut, otomatis tubuh kita atau otot-otot kita itu akan kaku, dan aktivitas gerak kita kalau ototnya kaku itu pasti akan terbatas, pasti akan terhambat seperti itu. Nah, kemudian mengapa saya menyarankan kalian itu wajib melakukan latihan di pagi hari? Setelah kalian membuka mata, kalian latihan dulu, baru beraktivitas. Kemudian sebelum kalian tidur, kalian juga wajib melakukan sebuah latihan. Itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, perlu saya pahami teman-teman, perlu saya pahami dan kalian juga harus memahami bahwasannya saya dahulu ketika menderita suatu saraf tersebut di usia 17 tahun kala itu. Nah, itu saya mencoba belajar sendiri. Kemudian saya menemukan sebuah cara untuk mengatasi kekakuan itu. Dan setelah saya lanjut kuliah ke fisioterapi, ternyata cara yang saya temukan itu adalah sebuah cara yang bisa diaplikasikan kepada pasien-pasien penderita penyakit saraf tersebut pinggang. Nah, kemudian saya ini memberikan sebuah edukasi kepada banyak pasien dan pasien melakukannya, alhasil peningkatan sebuah kualitas hidup, peningkatan sebuah perkembangan kepada pasien tersebut. Lah yang lama-lama ketika rutin, maka pasien tersebut akan sembuh. Makanya di sini saya dengan gratis, dengan senang hati membagikan ilmu ini kepada kalian supaya teman-teman juga bisa melakukannya dan bisa sembuh dari saraf tersebut. Gitu. Jadi, mengapa saya harus memberikan latihan sebelum kalian beraktivitas atau setelah bangun tidur dan sebelum tidur? Karena teman-teman kita ketahui bahwasannya setelah bangun tidur di pagi hari, tubuh kita kan habis tidur nih. Habis tidur itu pasti tubuh kita mulai dari sini sampai ke sini itu rasanya itu pasti kaku. Karena apa? Karena kita tidur, posisi tidur itu kan diam selama beberapa jam. Entah itu 3 jam, 4 jam, bahkan sampai dengan 8 jam. Itu kalian tubuhnya pasti diam. Ketika udah menderita saraf tersebut, kemudian tubuhnya diam statis karena tidur. Karena kalau tidur kan pasti statis teman-teman. Sudah seperti ini. Diam itu kan pasti statis seperti ini. Nah, setelah statis seperti itu, pasti tubuhnya bangun-bangun akan kaku. Dan ditambah lagi sakit saraf tersebut, pasti akan ada nyeri suatu menjalar dan lain sebagainya, rasanya nggak enak. Nah, biasanya itu untuk mengatasi hal tersebut, maka alangkah baiknya teman-teman lakukan sebuah latihan-latihan dulu untuk melonggarkan otot-otot di area, khususnya area gerak, misalnya di area pinggang, pantat, kemudian sampai betis, sampai dengan ke ujung kaki, seperti itu. Nah, supaya untuk longgar. Nah, kemudian mengapa juga harus wajib dilakukan sebelum tidur di malam hari? Karena itu untuk persiapan tubuh kita kan bakal nggak gerak selama beberapa jam. Kalau tidur kan kita tidak gerak. Makanya sebelum tidur kalian itu wajib
untuk melakukan sebuah latihan, untuk persiapan supaya tubuh kita itu walaupun tidur nggak gerak, itu otot-ototnya masih terjaga. Nah, setelah kalian melakukan 2 hal itu rutin setiap hari, entah itu pagi, kemudian malam harinya juga melakukan. Nah, itu setiap hari rutin terus aktivitasnya seperti itu, maka pelan-pelan kondisi kalian akan membaik. Saya sudah membuktikannya, teman-teman. Di sini saya alumni penderita saraf tersebut dan sekarang kuliah di fisioterapi, sehingga saya bicara seperti ini tidak hoak, tapi bicara seperti ini adalah sebuah fakta dari saya pribadi dan silahkan ditiru. Oke? Dan gimana sih mas gerakannya? Namun sebelum ke gerakannya, saya mungkin mau bertanya kepada kalian, gimana nih teman-teman kondisinya? Kondisi teman-teman sekarang gimana? Saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, gimana sih mas gerakannya sebelum tidur itu atau latihan-latihan yang wajib dilakukan sebelum tidur itu supaya kondisi otot kita itu terjaga. Nah, gimana caranya di latihan yang pertama ini teman-teman? Di latihan yang pertama ini ada beberapa gerakan atau ada 2 gerakan yang sama di gerakan sesudah bangun tidur. Di gerakan pertama ini salah satunya, gerakan pertama ini sama dengan gerakan yang setelah tidur, setelah bangun tidur. Gimana latihannya? Nah, kedua kaki ini kita tarik mendekati perut dan dada seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita hitungnya 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian turunkan. Nah, seperti ini. Kemudian istirahat 2 sampai 3 detik, kemudian diulangi lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian turunkan. Kalian bisa melakukan gerakan ini yaitu 1 sampai 10, kalian bisa mengulangi sebanyak 3 kali. Oke? 1 sampai 10 kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Oke? Jadi teman-teman, sebenarnya kunci dalam menyembuhkan suatu saraf tersebut itu adalah dengan melonggarkan, kita rutin melonggarkan otot-otot kita. Ketika otot-otot kita longgar, intinya otot-otot kita sudah lemes, itu maka rasa nyerinya itu bisa beradaptasi teman-teman. Nah, caranya melonggarnya gimana? Salah satu ikhtiarnya melonggarkan otot-otot ataupun dengan melemeskan otot-otot, selain dengan terapi-terapi di luar, entah itu di fisioterapi, entah itu di massage dan lain sebagainya, itu adalah dengan rutin melakukan sebuah peregangan mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Seperti itu. Itu adalah kunci yang saya pegang sehingga saya bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut. Oke? Kemudian teman-teman, itu gerakan yang pertama. Silahkan kalian melakukan gerakan itu, cukup sederhana seperti ini gerakan yang pertama. Kemudian kita bisa lanjut ke gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang kedua, kalian bisa tidur seperti ini. Awalannya juga sama, kedua kaki ditekuk seperti ini teman-teman. Kedua kaki ditekuk seperti ini. Kemudian kita akan coba longgarkan otot-otot di area lumbal, otot-otot di area yang mengalami saraf tersebut. Kan saraf tersebut itu kan dari pinggang sini, lumbal 4 biasanya. Lumbal 4, lumbal 5 adalah penyakit saraf tersebut yang umum paling banyak. Di sini kemudian menjalar sampai dengan ke ujung kaki seperti ini. Nah, caranya gimana kan? Caranya kita longgarkan kedua kaki seperti ini. Kemudian kita coba gerakkan ke kanan dan ke kiri. Kaki ini, kedua paha ini rapat. Kemudian kita coba gerakkan ke sini. Nah, kalau bisa itu paha ini bisa menyentuh lantai sini teman-teman. Nah, seperti ini, menyentuh lantai. Kalau belum bisa, ya udah semampunya dulu. Misal segini sudah terasa sakit, kemudian ke kiri.
Nah, yang kiri harus bisa menyentuh. Karena ini ada tembok, jadi saya nggak bisa menyentuh. Saya agak geser ke sini. Nah, ini supaya bisa menyentuh seperti ini. Nah, kita gerakkan kedua kaki, harus nempel ini pahanya. Nah, 1. Oke, hitungannya masih sama. 2. 3. Pandangannya kita lurus ke sana ya teman-teman. Oke. 4. 5. 6. Sampai dengan 10 teman-teman. 7. 8. 9. 10. Nah, teman-teman, rasakan sebuah tarikan yang ada di sini, teman-teman. Tarikan di sini sampai dengan ke sini tuh rasanya biasanya kalau penderita saraf tersebut lumba 4 lumba 5, dia itu bisa menggerakkan atau bisa menggerakkan ini, cuma rasanya ini sering gimana gitu, gak enak. Tapi nggak apa-apa. Rasa nyeri itu harus kita adaptasikan. Mulai kita menikmati sebuah rasa nyerinya. Jadi sebenarnya ya bukan dinikmati, sebenarnya lebih baik kita itu beradaptasi dengan suatu rasa nyerinya itu. Ketika kita beradaptasi dengan rasa nyerinya, maka pelan-pelan kondisi kita akan membaik. Itu gerakan yang kedua, silahkan kalian lakukan, hitungannya masih sama. Hitung 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali. Di gerakan yang ketiga ini, teman-teman bisa melakukan sebuah, nah kita akan longgarkan otot di area pantat. Gimana caranya? Kedua kaki ini lurus, tarik salah satu kaki yang bermasalah terlebih dahulu. Biasanya saraf tersebut kan ada di salah satu kakinya kan menjalar jadinya. Tarik kaki yang sakit, misalnya di area kanan ini sakit, kemudian kita tarik, kita dekatkan ke area bawah perut sini atau ke perut kalau bisa, seperti ini. Nah, seperti ini, usahakan yang satu kaki kirinya itu tetap lurus. Nah, seperti ini. Setelah gini rasakan tarikan dari sini. Nah, ini kita mau melonggarkan ini teman-teman. Kita mau melonggarkan ini untuk apa? Untuk sebuah peregangan supaya otot-otot di sini nggak ngaku ketika kita tidur. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunkan. Seperti itu. Kemudian istirahat 1 sampai 2 detik, 1 sampai 3 detik, teman-teman, mohon maaf. Kemudian setelah itu kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat, kemudian ulangi lagi sebanyak 3 kali. Fungsinya untuk apa? Melonggarkan otot di area sini ya teman-teman, supaya longgar. Nah, supaya imbang, kaki kiri juga yang nggak sakit juga kita coba longgarkan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rehat. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 ya teman-teman, sampai dengan 10 hitungannya. Intinya 1 sampai 10 diulangi sebanyak 3 kali. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang keempat. Nah, gerakan yang keempat ini teman-teman, gerakan yang keempat ini adalah cukup sederhana. Kita akan mencoba melatih otot-otot di area pantat dan otot-otot di area hip. Hip itu adalah otot-otot di area panggul. Fungsinya untuk memfleksikan sebuah kaki, memfleksikan atau intinya menekuk sebuah kaki. Gimana caranya? Caranya adalah ini, lurus, kemudian angkat kaki yang sakit semampunya aja, nggak usah tinggi-tinggi dulu. Kalau biasanya saraf tersebut itu gini tuh rasanya nyeri. Kalau misalnya segini sakit, diturunkan aja segini, kemudian kita tahan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunkan. Nah,
Seperti itu. Istirahat 1 sampai 3 detik. Kemudian ulangi lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Turunkan. Kemudian istirahat, kita ulangi lagi sampai dengan 3 kali seperti ini. Nah, supaya imbang teman-teman, teman-teman juga bisa melakukan apa? Melakukan ini. Nah, yang kiri juga supaya imbang. Kalau tadi kan kanan, ini juga. Nah, ini kiri juga teman-teman. Seperti ini. Ini dihitung 1 2 3 4 5 6. Turunkan. Kemudian lagi sampai dengan 10. Hitungannya 1 sampai 10 ya teman-teman. Usahakan hitungannya 1 sampai 10 kalian melakukan hal itu. Oke. Kemudian teman-teman, di gerakan selanjutnya itu kalian bisa melakukan sebuah latihan seperti ini. Kita anggap kaki kanan kita yang sakit, maka kaki kiri kita ini sedikit dinaikkan seperti ini. Kita tekuk seperti ini. Kemudian kaki yang sakit ini kita naikkan atau kita tempelkan pada lutut. Kita tumpangke, dinaikkan di area lutut sini. Nah, di area lutut sini, ini lutut yang sakit ditumpangke di area lututnya yang sakit seperti ini. Kalau belum bisa tinggi seperti ini, ya kita turunkan dari bawah seperti ini. Dari bawah gini semampunya aja. Seperti ini. Kemudian kita naik turunkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini harus numpang ya teman-teman. Ini harus numpang, benar-benar numpang. Kalau belum bisa seperti ini, kemudian kita naik turunkan, hitung sampai 10. 1 sampai 10 diulangi sebanyak 3 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian istirahat sampai dengan 1 sampai dengan 3 detik. Kemudian kita bisa mengulanginya lagi. Nah, ulangi lagi. Nah, nanti kalau kalian sudah rutin seperti ini, kalian bisa tinggi seperti ini. Kalau sudah tinggi ini berarti sudah mulai bisa seperti ini. Berarti itu tanda-tanda kalian bisa sembuh, bisa terbebas dari saraf tersebut. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti tambah lagi sampai benar-benar bisa 90 derajat sampai dengan seperti ini. Nah, itu berarti kondisi kalian sudah mulai membaik. Kalau belum bisa ya dimulai dari bawah dulu, nanti ditambah sampai dengan full kalian bisa melakukan gerakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Gerakan yang selanjutnya adalah teman-teman bisa tidur miring seperti ini. Tidur miring seperti ini. Tangan ada di bahu, di pinggang seperti ini teman-teman. Kemudian usahakan kaki yang sakit itu ada di atas ya teman-teman. Karena nggak mungkin saya menghadap tembok karena kamera saya di sana, jadi saya ibaratkan kaki yang sakit ini ada di atas. Kemudian setelah itu kita gerakkan. Nah, gerakan seperti ini kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4 sampai dengan 10 teman-teman. 5, 6, 7. Jadi angkatnya nggak usah terlalu tinggi, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalkan kalian sudah bisa tinggi ya nggak apa-apa. Jadi seperti ini aja. Kalau misalkan udah mulai bisa tinggi ya udah dilakukan agak tinggi. 7, 8, 9. Pelan-pelan aja tapi jangan nggak usah kesusu. 10. Fungsinya untuk apa sih gerakan ini? Untuk menguatkan otot di area sini, samping paha. Biasanya saraf tersebut akan mengalami sebuah kelemahan di area sini. Nah, ini akan mengalami sebuah kelemahan di area otot di area pinggir paha. Nah, makanya kita kuatkan. Kalian bisa menghitung 1 sampai 10 diulangi sebanyak 3 kali. Jadi cukup sederhana seperti. Nah, seperti ini.
seperti ini. Nah, gerakannya cukup sederhana, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke gerakan yang terakhir, yang wajib kalian lakukan sebelum tidur, yaitu ini gerakannya sama di gerakan yang sesudah tidur. Mohon maaf, ini gerakannya sama, jadi gerakan yang sama di sesudah tidur, sesudah bangun tidur itu ada dua, yang tadi awalan tadi yang ditekuk seperti ini, dan yang terakhir ini. Ini mengapa wajib dilakukan setiap bangun tidur dan mau tidur? Karena ini untuk penguatan otot di area pinggang supaya kondisi teman-teman itu semakin membaik. Karena gimana? Tidur tekuk seperti ini, kedua tangan ada di samping dan kita angkat seperti ini. Nah, kita ini bridging namanya, kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Kemudian ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Nah, seperti itu. Kemudian bisa diulangi, hitung 1 sampai 10, ulangi sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sebuah latihan yang wajib kalian lakukan dilakukan di setelah atau sebelum tidur lah. Intinya sebelum tidur kalian wajib melakukan sebuah latihan ini. Dan intinya ketika kalian itu mau menyembuhkan saraf tersebut, kuncinya ada di melakukan sebuah peregangan. Kita melonggarkan otot-otot di area kaki. Jadi bisa dilakukan di area pagi sesudah bangun tidur dan setelah atau sebelum bangun tidur, sebelum bangun tidur sama sebelum tidur teman-teman bisa melakukan sebuah latihan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan latihan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.